Hello everyone. Di dalam video ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh ayat-ayat Alkitab dan tulisan-tulisan roh nubuat. Tuhan Yesus mengatakan di buku Yohanes 10 ayat 16, "Saya juga memiliki domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus aku bawa ke dalam kandang ini. Dan mereka akan mendengar suaraku, sehingga hanya akan ada satu kandang dan satu gembala." Jadi berdasarkan ayat ini, pertanyaan yang saya mau tanyakan ialah sebagai berikut. Siapa mereka yang berada di luar kandang Kristus? Apa nama kandang yang lokasinya di luar kandang Kristus? Apa namanya kandang Kristus? Suara atau pekabaran apa yang mereka dengar yang akan membawa mereka masuk ke kandang Kristus? Sekarang saya mau baca dari buku Early Writings halaman 33 dan bandingkan dengan halaman 291 dan dari buku Great Controversy halaman 612. Dikatakan, Tuhan memiliki anak-anak yang tidak melihat dan memelihara hari Sabat di antara the Nominal Adventist dan the Fallen Churches. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang jujur yang berada di luar kandang Kristus, yang akan dipanggil keluar dari the Nominal Adventist dan the Fallen Churches untuk masuk ke dalam kandang Kristus sesuai dengan yang Kristus katakan di buku Yohanes 10 ayat 16. Dan sebelum pekabaran malaikat ketiga dikumandangkan, yaitu sebelum pintu kasihan ditutup dan 7 tulah mulai berjatuhan, setan membangkitkan revival di antara gereja-gereja ini, yaitu Nominal Adventist dan the Fallen Churches, dengan harapan dia akan menipu mereka yang sudah menolak kebenaran untuk berpikir bahwa Tuhan masih hadir di dalam gereja-gereja ini. Setan juga berharap melalui false revival ini agar domba-domba Tuhan yang jujur berpikir bahwa Tuhan masih bekerja di dalam gereja-gereja ini, yaitu gereja Nominal Adventist dan the Fallen Churches. Dan waktu terang kebenaran dari pekabaran The Sabbath More Fully dikabarkan dengan suara yang nyaring, the Fallen Churches dan the Nominal Adventist marah karena mereka tidak bisa menyangkal kebenaran pekabaran ini. Dengan kata lain, mereka marah karena mereka tahu bahwa yang dikabarkan adalah kebenaran. Dan waktu terang kebenaran pekabaran ini dikabarkan, umat Tuhan yang jujur yang berada di dalam the Nominal Adventist Church dan the Fallen Churches, mereka semua keluar dari gereja-gereja ini dan bergabung dengan The Remnant. Dan bersama-sama dengan The Remnant akan dianiaya karena kebenaran ini. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa yang dikabarkan The Remnant adalah kebenaran. Sehingga umat Tuhan yang jujur yang berada di luar kandang Kristus sekarang memutuskan hubungan mereka dengan ikatan yang mengikat mereka selama ini. Hubungan keluarga dan hubungan gereja tidak berdaya untuk menahan mereka. Bagi mereka, kebenaran lebih berharga dari hubungan keluarga maupun hubungan gereja. Walaupun pengaruh mereka yang menentang kebenaran ini sangat besar, namun jumlah yang besar akan berpihak di pihak Tuhan bersama-sama dengan the remnant people of God. Domba-domba Kristus yang berada di luar kandang berada di dalam the Nominal Adventist dan the Fallen Churches yang akan dipanggil keluar melalui pekabaran The Sabbath More Fully. Dan mereka akan keluar dari gereja-gereja ini dan bergabung dengan domba-domba Kristus di dalam kandangnya Kristus. Pertanyaannya, siapa the remnant? Kalau berdasarkan Yohanes 10 ayat 16, the remnant adalah domba-domba Kristus yang berada di dalam kandang Kristus. Sebelum seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga dikumandangkan, setan membangkitkan revival palsu di dalam gereja Nominal Adventist dan the Fallen Churches. Tujuannya ialah untuk menipu orang-orang di dalam gereja-gereja ini untuk berpikir bahwa Tuhan masih berdiam dan bekerja di dalam gereja-gereja ini. Artinya kenyataannya, Tuhan tidak berdiam dan bekerja di dalam gereja Nominal Adventist dan the Fallen Churches. Dan agar mereka di dalam gereja-gereja ini berpikir bahwa Tuhan berdiam dan bekerja dalam gereja-gereja ini, setan membangkitkan revival palsu ini
agar melalui revival ini banyak orang akan tertipu. Namun, domba-domba Tuhan yang jujur tidak akan tertipu, dan mereka akan keluar dari gereja-gereja ini dan bergabung dengan the remnant, yaitu domba-domba Kristus yang berada di dalam kandang Kristus. Pertanyaannya, mengapa banyak orang akan tertipu? Karena mereka tidak mengerti apa atau siapa gereja Kristus. Mereka tidak mengerti bahwa bangunan bukan gereja Kristus. Perkumpulan yang ditetapkan negara bukan gereja Kristus. Mereka tidak mengerti bahwa denominasi, yaitu nama pengakuan perkumpulan, bukan yang menentukan siapa atau apa gerejanya Kristus. Mereka tidak mengerti bahwa gerejanya Kristus adalah orang-orangnya. Gerejanya Kristus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memelihara hukum-hukumnya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Kristus, disitulah Kristus hadir di antara gerejanya. Di mana Kristus hadir, walaupun hanya di antara beberapa orang saja, inilah gerejanya Kristus. Yang membuat orang-orangnya gerejanya Kristus adalah kehadirannya Kristus. Kristus tidak hadir di antara the nominal Adventist dan the fallen churches, dan oleh sebab itu gereja-gereja ini bukan gerejanya Kristus. Domba-domba Tuhan yang jujur tidak bisa ditipu setan karena mereka mengerti apa atau siapa gerejanya Kristus. Pada hari-hari Sabat, gereja Kristus berkumpul di dalam bangunan, bukan orang-orangnya berkumpul di dalam bangunan gereja. Gerejanya Kristus adalah tubuhnya Kristus yang terdiri dari orang-orangnya yang mengasihinya dan memelihara hukum-hukumnya. Gerejanya Kristus bukan bangunannya, tetapi orang-orangnya yang berkumpul di dalam bangunan ataupun di alam terbuka sekalipun. Rasul Paulus menulis, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamulah gerejanya Tuhan dan bahwa rohnya Tuhan berdiam di dalam kamu? Hanya jika rohnya Kristus berdiam di dalam orang itu yang membuat orang itu adalah gerejanya Kristus." Rasul Paulus tidak berbicara kepada bangunan gedung waktu dia katakan, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamulah gerejanya Kristus?" Dia berbicara kepada orang-orang di Korintus. Kristus hadir melalui rohnya yang kudus. Kehadirannya Kristus adalah rohnya. Melalui rohnya, Kristus hadir dalam gerejanya di bumi. Umat Tuhan yang jujur mengerti kebenaran ini, dan mereka keluar dari the nominal Adventist dan the fallen churches. Mereka bisa melihat bahwa Kristus tidak hadir dan bekerja di dalam gereja-gereja ini yang sedang mengadakan revival palsu. Mereka mengerti bahwa gereja Kristus adalah orang-orangnya, bukan bangunannya. Di buku Kerinduan Segala Zaman, Sister White menulis, sementara Tuhan Yesus melayani di sanctuary di surga, Dia, yaitu Tuhan Yesus, masih melayani gerejanya di bumi melalui rohnya. Kristus katakan, "Aku selalu bersamamu melalui rohku," yaitu melalui rohnya. Kristus masih hadir bersama gerejanya di bumi. Kata still, yaitu masih, artinya tidak ada perubahan dari sebelumnya. Karena sebelumnya Kristus hadir bersama murid-muridnya di bumi. Dan setelah dia kembali ke surga, Kristus masih hadir bersama murid-muridnya melalui rohnya. Pertanyaannya, apakah rohnya Kristus oknum ilahi ketiga di surga, sebagaimana Bapa dan Anak adalah oknum ilahi di surga? Apakah Kristus hadir melalui rohnya yang adalah oknum ilahi ketiga di surga, yang namanya Roh Kudus? Jawabannya saya mau baca di Manuscript Releases volume 14. Sister White menulis, Roh Kudus adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Roh Kudus bukan oknum ilahi selain dirinya sendiri. Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah Kristus, bukan oknum ilahi selain dirinya sendiri. Kristus diwakili dirinya sendiri yang hadir di setiap tempat melalui rohnya yang kudus, yang maha hadir. Kristus tidak diwakili oleh Roh Kudus yang adalah oknum ilahi ketiga di surga, karena Roh Kudus adalah Kristus sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya.
Nominal Adventist Church mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah God the Spirit. Mereka mengajarkan bahwa satu God itu terdiri dari 3 co-eternal persons, yaitu God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, yang hadir di dalam gerejanya di bumi adalah oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus, bukan Kristus melalui rohnya sendiri. Pertanyaannya, apa akibatnya terhadap gereja-gereja ini yang mengajarkan bahwa Kristus bukan Roh Kudus itu? Di Review and Herald, jawabannya kita baca. Alasannya mengapa gereja-gereja ini lemah, sakit-sakitan, dan siap mati kerohaniannya, ialah karena setan berhasil untuk menutupi mata pikiran mereka, sehingga gereja-gereja ini tidak bisa melihat bahwa Roh Kudus adalah Kristus. Mereka mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga, bukan Kristus. Firman Tuhan mengajarkan bahwa satu God itu adalah Bapa. Sementara Nominal Adventist mengajarkan bahwa satu God itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. The Remnant adalah gerejanya Kristus yang memelihara hukum-hukumnya dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Kesaksiannya Kristus adalah roh nubuat. Para nabi yang menulis kitab suci bernubuat berdasarkan roh Kristus berdiam di dalam mereka yang memberikan kesaksian mengenai Kristus. Roh nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. Roh Kristus yang berdiam di dalam nabi yang bernubuat memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Artinya, the remnant adalah mereka yang di dalam hati mereka berdiam rohnya Kristus. The remnant adalah gerejanya Kristus, karena Kristus melalui rohnya berdiam di dalam gerejanya. Jadi kesimpulannya sejauh ini, siapa mereka yang berada di luar kandang Kristus? Mereka adalah anak-anak Tuhan yang jujur, yang percaya bahwa gerejanya Kristus adalah mereka yang mengasihinya dan memelihara hukum-hukumnya. Apa nama kandang yang lokasinya di luar kandang Kristus? Namanya adalah Nominal Adventist dan The Fallen Churches. Apa nama kandang Kristus? Nama kandangnya Kristus adalah gerejanya Kristus atau The Remnant. Suara atau pekabaran apa yang akan mereka dengar, yang akan membawa mereka masuk ke kandang Kristus? Pekabarannya adalah The Sabbath More Fully, yaitu pekabaran malaikat ketiga. Sekarang pertanyaannya, siapa atau apa nama gereja-gereja yang dari gereja-gereja ini umat Tuhan yang jujur akan keluar? Dengan kata lain, domba-domba Kristus keluar dari mana waktu mereka keluar dan bergabung dengan gerejanya Kristus? Saya mau baca dari buku Great Controversy dan Early Writings karena kutipan-kutipannya berbicara tentang peristiwa yang sama. Sinar terang yang menembus kemana-mana adalah sinar terang yang menyinari mereka yang jujur di antara The Nominal Adventist dan The Fallen Churches. The Remnant yang mengabarkan terang pekabaran ini adalah mereka yang diurapi Roh Kudus, bukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Mereka dengan berani menyatakan perkataan-perkataan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan dosa-dosa Babylon akan dibukakan. Dan akibat yang mengerikan dari pemaksaan pemeliharaan doktrin gereja Babylon juga, melalui badan kuasa sipil akan dikabarkan. Masuknya dan berkembangnya spiritisme ke dalam gereja-gereja ini, dan sembuhnya luka parah kepausan yang diungkapkan dalam image-nya, yaitu image-nya kepausan, atau the image of beast, akan ditelanjangi semuanya. Melalui amaran-amaran ini banyak orang dibangunkan. Ribu-ribuan orang akan mendengar pekabaran yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dan dengan terkejut mereka mendengar bahwa Babylon adalah gereja yang sudah jatuh karena doktrin-doktrin palsunya dan dosa-dosanya. Karena dia telah menolak kebenaran yang diberikan kepadanya dari surga. Akibatnya, ministri-ministri yang terkenal akan menyatakan bahwa pekabaran ini adalah pekabarannya setan. Dan mereka akan menghina dan menganiaya pekabaran ini dan orang-orang yang mengabarkannya. Pertanyaannya, siapa yang akan marah terhadap pekabaran ini?
Yang akan marah adalah the fallen churches dan the nominal Adventist, karena mereka tidak bisa menyangkal bahwa kebenaran ini benar. Umat Tuhan yang keluar dari the fallen churches dan the nominal Adventist akan dianiaya bersama-sama dengan the remnant yang adalah the Church of Christ. Domba-domba Kristus yang keluar dari nominal Adventist dan fallen churches adalah mereka yang jujur yang keluar dari Babylon dan bergabung dengan domba-domba Kristus di kandang Kristus. Mereka akan berdiri di pihak Tuhan, yaitu the remnant. Berdasarkan kutipan-kutipan ini, nominal Adventist dan the fallen churches adalah gereja Babylon, karena roh Kristus tidak berdiam di dalam gereja-gereja ini. Babylon adalah tempat kediaman iblis-iblis, roh najis, dan sangkar burung kotor dan jahat. Dan oleh sebab itu, the remnant of God memanggil domba-domba Kristus keluar dari Babylon untuk masuk kandang Kristus. Sehingga hanya akan ada satu kandang dan satu gembala, yaitu Kristus. Pekabaran yang akan memanggil umat Tuhan di Babylon adalah "Come out of her my people." Dan mereka yang jujur akan mendengar suaranya dan akan bergabung dengan the Church of Christ, the remnant people of God. To God be the glory.